Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Latif. Saya dari Poltekkes Kemenkes Ternate, jurusan keperawatan semester 4. Jadi di sini saya akan membuat video mengenai prosedur pemeriksaan pasien dengan gangguan pemenuhan nutrisi. Jadi yang pertama yaitu pemeriksaan kondisi saluran pencernaan. Untuk pengertiannya, endoskopi dilakukan untuk mengamati kondisi organ di dalam tubuh seperti saluran pernapasan, pencernaan, saluran kemih, dan rahim. Endoskopi dapat dilakukan untuk tujuan diagnostik atau pemeriksaan ataupun untuk menyembuhkan penyakit. Yang pertama, gangguan saluran cerna meliputi tukak lambung, sulit menelan, penyakit asam lambung, GERD atau penyakit radang usus, radang pankreas, batu empedu, sembelit kronis, dan perdarahan saluran cerna. Yang kedua, kesulitan menelan dan bising usus. Untuk pengertiannya sendiri, kesulitan menelan adalah kesulitan penyaluran makanan, minuman maupun ludah dari mulut ke saluran pencernaan di bawahnya, seperti esofagus dan lambung. Hal ini bisa membutuhkan waktu yang lebih lama dan usaha yang lebih keras. Bahkan ada yang tidak sama sekali untuk menelan. Untuk prosesnya ada 3 tahap. Yang pertama oral atau mulut, kemudian faringeal atau tenggorokan, kemudian esofageal atau saluran dari mulut ke lambung. Untuk gejala atau keluhannya, yang pertama kesulitan menelan dari ringan, sedang, berat. Kemudian nyeri saat menelan atau minum atau menelan ludah. Kemudian merasa makanan tersangkut di tenggorokan, tersedak makanan atau minuman, ada yang masuk ke saluran napas. Makanan yang sudah masuk keluar kembali. Makanan harus kecil, lunak atau berair banyak. Penyakit penyebab kesulitan menelan. Yang pertama stroke, radioterapi, kanker mulut, esofagus, pasca polio, penyakit Parkinson, pasca kecelakaan, benda asing di saluran pencernaan, usia lanjut. Untuk pelayanan di rumah sakit, kasus kesulitan menelan. Untuk endoskopi, fungsi menelan dari mulut sampai saluran cerna atau disebut FES. Kemudian yang kedua, fotoronsen fluoroskopi, kemudian CT scan. Yang ketiga, pemeriksaan diagnostik pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi. Asuhan keperawatan pada anak dengan demam tipoid. Dalam pemeriksaan kebutuhan nutrisi, demam tipoid adalah penyakit infeksi akut yang biasanya mengenai saluran pencernaan dengan gejala demam yang lebih dari 1 minggu, gangguan pada saluran pencernaan, dan gangguan kesadaran. Tujuannya kasus ini adalah untuk mendapat gambaran pelaksanaan asuhan keperawatan dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi pada anak dengan demam tipoid. Untuk metodenya digunakan adalah penelitian studi kasus berupa pendekatan asuhan secara komprehensif sesuai proses keperawatan bertujuan menggambarkan asuhan keperawatan pada anak dengan demam tipoid dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi. Manfaat bagi penulis adalah dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat mengaplikasikan dan mensosialisasikan teori yang telah diperoleh. Untuk pemeriksaan derium enema masuk pada D. Untuk pemeriksaan derium enema masuk yang ketiga. Masuk yang keempat, pemeriksaan derium enema. Barium enema adalah jenis pemeriksaan radiologi atau rongsen untuk mendeteksi perubahan kelainan pada usus besar. Pada prosedur ini, cairan kontras yang mengandung zat logam atau barium akan dimasukkan melalui enema ke dalam rektum dan melalui lubang dubur. Cairan tersebut kemudian akan melapisi permukaan usus besar sehingga saat pengambilan rongsen dilakukan, gambar usus besar akan terlihat lebih jelas. Untuk prosedurnya, yang pertama pasien diminta mengganti pakaian dengan gaun khusus dari rumah sakit. Kemudian pasien diminta untuk melepaskan kacamata, perhiasan atau gigi palsu karena dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan. Kemudian pasien diminta berbaring miring di atas meja pemeriksaan. Kemudian petugas medis melakukan rongsen terlebih dahulu untuk memastikan usus besar
pasien sudah bersih. Setelah usus besar dipastikan bersih, barium enema akan dimasukkan melalui dubur. Bila pemeriksaan yang dilakukan adalah double kontras, udara akan dipompa bersamaan dengan cairan barium. Saat barium dimasukkan ke dalam usus besar, pasien mungkin akan merasakan dorongan untuk mengenyang dan mengalami kram perut. Namun pasien diharap menahan keinginan ini dan mencoba untuk relaks dengan menarik napas dalam. Kemudian pasien akan diminta berubah posisi beberapa kali sembari petugas medis mengambil gambar rongseng. Langkah ini akan memastikan agar keseluruhan usus besar sudah dilapisi dilapisi oleh barium dan memudahkan petugas radiologi untuk menilai keadaan usus besar Anda dari berbagai posisi. Pasien diminta mengganti pakaiannya dengan gaun khusus dari rumah sakit. Kemudian pasien diminta untuk melepaskan kacamata, perhiasan atau gigi palsu karena dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan. Kemudian pasien diminta berbaring miring di atas meja pemeriksaan. Kemudian petugas medis melakukan rongseng terlebih dahulu untuk memastikan usus besar pasien sudah bersih. Setelah usus besar pasien dipastikan bersih, barium enema akan dimasukkan melalui prosedur. Yang pertama, bila pemeriksaan akan dilakukan adalah double kontras, udara akan dipompa bersamaan dengan cairan barium. Kemudian saat barium dimasukkan ke dalam usus besar, pasien mungkin akan merasakan menahan keinginan ini dan mencoba untuk relaks dengan menarik nafas dalam. Kemudian pasien akan diminta berubah posisi beberapa kali sembari petugas medis mengambil gambar rongseng. Langkah ini akan memastikan agar keseluruhan usus besar sudah dilapisi oleh barium dan memudahkan petugas radiologi untuk menilai keadaan usus besar Anda dari berbagai posisi. Kemudian masuk pada yang kelima, USG, abdomen dan endoskopi. Untuk pengertian ultrasonografi atau USG adalah prosedur pemindaian dengan menggunakan teknologi gelombang suara berfrekuensi tinggi. Tujuan USG adalah untuk menghasilkan gambar organ tubuh bagian dalam. Kemudian USG endoskopi. Pada USG endoskopi awalnya pasien akan diberikan obat penenang atau bius lokal untuk mengurangi rasa tidak nyaman atau nyeri selama prosedur berlangsung. Kemudian pasien akan diminta untuk berbaring menyamping. Dokter akan memasukkan alat endoskopi melalui mulut pasien dan didorong ke arah kerongkongan sehingga ke bagian organ yang diperiksa sama seperti jenis USG lainnya. Gambar akan ditangkap melalui gelombang suara dan akan terlihat di layar monitor. Sekian itu saja penyampaian mengenai prosedur pemeriksaan pasien dengan gangguan pemenuhan nutrisi. Apabila ada salah kata dalam penyebutannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.